Ya, dari efek asap rokok tersebut bisa berdampak pada orang sekitarnya dan nggak milih-milih tuh dampaknya ke siapa. Jadi ada ibu hamil, ada anak-anak, ada bayi, ada remaja, semuanya pun bisa kena. Dampaknya ada dua, jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. The most favorite hospital talking Indonesia. Halo Sobat Healthies, perkenalkan saya Dr. Vanessa dari RSUD Kebayoran Lama. Pada hospital kali ini, kita akan membahas tentang bahaya asap rokok terutama pada anak. Tentunya saya tidak sendirian, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Andini, spesialis anak, salah satu spesialis anak di RSUD Kebayoran Lama. Selamat sore dokter. Sore Dr. Vanessa. Iya dokter, apa kabar? Baik ya dok? Alhamdulillah ya dok. Nah, saat ini kan dok, pandemi COVID ini sepertinya sudah melanda ya dok ya. Namun di Indonesia maupun di dunia masih ada satu masalah yang menjadi momok sejak lama nih dok. Masalah kebiasaan merokok ya dok ya. Dari yang saya baca, bahkan riset terakhir itu mengatakan bahwa usia perokok ini sudah bukan melulu di dewasa aja dok. Bahkan anak usia 10 tahun ke atas tuh sudah mulai ada yang merokok. Berarti udah lumayan mengkhawatirkan ya dok istilahnya. Nah, dari perokok ini kan ada istilah perokok aktif, perokok pasif gitu dok ya. Boleh tolong dijelaskan dok kira-kira definisinya itu apa sih dok untuk Sobat Healthies di rumah supaya bisa lebih mengerti lagi dok? Ya. Oke, terima kasih Dr. Vanessa. Yang Dr. Vanessa tadi katakan memang benar ya, bahwa memang dari data saat ini dikatakan 1 dari 5 orang di dunia di Indonesia terutama merokok. Jadi 1 dari 5 orang itu merokok. Jadi betapa banyak orang yang merokok saat ini. Sehingga meningkatkan juga resiko untuk terjadinya akibat-akibat merokok. Untuk perokok aktifnya sendiri, perokok pasif, dan sekarang saat ini ada terminasi atau third hand smoker atau perokok ketiga. Nah, apa sih bedanya sebenarnya gitu ya? Jadi yang pertama perokok aktif. Perokok aktif adalah orang yang merokok, orang yang menghisap rokok tersebut. Sedangkan perokok pasif atau second hand smoker adalah orang atau anak-anak atau balita atau ibu-ibu yang di sekitarnya yang menghirup asap rokok tersebut. Sedangkan third hand smoker adalah orang yang atau balita atau anak-anak yang menghirup asap rokok yang ada di sekitarnya, misalkan di baju ayahnya, misalkan di meja, atau misalkan ayahnya, atau misalkan kita naik mobil, supir yang merokok di dalam mobil nempel tuh di dashboard, di kursi, terus kita hirup. Nah, itu kita yang menghirupnya disebut dengan third hand smoker. Jadi mungkin third hand smoker ini adalah istilah yang masih belum terlalu familiar ya dok, karena lumayan baru. Jadi kalau partikel dari asap rokok itu sebenarnya bisa menempel di baju, di benda-benda sekitar kita. Apalagi kalau misalkan kita punya anak kecil di rumah, dia kan masih sering megang-megang macam-macam ya dok ya. Bisa resiko terpapar juga ya dok ya. Iya betul. Jadi misalkan ayahnya, kita udah berusaha untuk mencegah ayah jangan ngerokok di dalam ya, di luar gitu. Ayahnya ngerokok di luar, masuk ke dalam rumah, langsung main-main sama anaknya tanpa cuci tangan, tanpa ganti baju, tanpa mandi, berarti anaknya termasuk third hand smoker. Kenapa? Karena digendong ayahnya menghirup partikel-partikel rokok dari ayahnya yang ada di baju ayahnya, kemudian menghirup partikel rokok dari rambut ayahnya gitu. Berarti berbahaya sekali ya dok ya? Ya, jadi kadang kita suka nggak sadar ya, ternyata partikel rokok itu nempel di tubuh kita. Dan memang itu kan bukan sesuatu yang instan langsung terjadi aja gitu ya. Mungkin dari yang perharinya terus-terusan terpapar, Ya, akhirnya pada jangka waktu panjang baru terjadi gitu ya dok. Kalau gitu misalkan ada perokok aktif dan pasif nih dok. Yang pernah kita tahu kan memang katanya perokok pasif itu lebih berbahaya efeknya bagi si perokok pasif itu dibandingkan dengan perokok aktif. Bisa jelaskan nggak dok kenapa sih kok perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif? Ya, dari penelitian mengatakan bahwa memang perokok pasif dikatakan lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Mengapa? Karena ketika seseorang merokok, dari rokoknya itu terdapat filter di dalam rokoknya. Nah, sedangkan kalau perokok pasif menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh si perokok aktif tersebut, sehingga memang partikel-partikel itu dikatakan terdapat 40.000 partikel zat-zat berbahaya yang ada di asap rokok tersebut. Jadi sedangkan perokok aktif tersebut hanya menelan atau menghirup sedikit asap dari si rokok tersebut. Jadi memang apa yang dikeluarkan oleh perokok aktif itu, asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif itu lebih banyak
dibandingkan yang dia hirup, dan yang banyak itu mengandung 40.000 partikel yang berbahaya bagi orang-orang yang di sekitarnya. Iya, gitu ya dok. Jadi memang karena rokok itu dihisap sama si perokok aktif, justru asap yang dikeluarin itulah yang banyak partikel berbahayanya, Iya, gitu ya dok betul. ya. Partikelnya itu ada 40.000, dikatakan 40.000 partikel, tapi yang terkenal yang kita tahu kan nikotin, tar, kemudian amonia, karbomonoksida, kemudian zat-zat karsinogenik yang bisa berdampak ke lingkungan atau ke anak-anak atau ke sekitarnya, yang bisa menimbulkan gejala atau dampak saat itu maupun di masa depannya. Wah, berarti kalau misalkan sobat healthies di rumah nih nggak mengerti tentang itu, bisa ngerokok sembarangan, nggak mikirin sekitar ya dok ya. Iya. Semoga setelah podcast ini bisa lebih teredukasi buat sobat healthies ya dok. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat nih, jadi kan dari yang bisa terekspos oleh asap rokok ini kan bisa saat ibunya sedang hamil, bayi, anak ya dok, remaja nih ya untuk lingkupnya dokter ya maksudnya. Ada nggak dok efek spesifiknya gitu? Maksudnya di ibu hamil seperti apa, di bayi seperti apa, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya dok, dari efek asap rokok tersebut? Ya, dari efek asap rokok tersebut bisa berdampak pada orang sekitarnya, dan nggak milih-milih tuh dampaknya ke siapa. Jadi ada ibu hamil, ada anak-anak, ada bayi, ada remaja, semuanya pun bisa kena. Dampaknya ada dua, jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Jadi kalau pada ibu hamil, asap rokok tersebut bisa berdampak. Jadi kalau pada ibu hamil itu bisa berdampak asap rokok tersebut ataupun ibu hamil yang merokok gitu ya. Jadi ibu hamil yang nggak ngerokok tapi menghirup asap tersebut, ataupun ibu hamil yang merokok memiliki resiko untuk terjadinya pada bayi ketika dia hamil, resiko meningkat untuk terjadinya keguguran. Jadi bisa abortus ya, atau keguguran pada ibu-ibu yang hamil. Kemudian yang kedua, anaknya lahir tapi dengan berat lahir yang rendah, atau IUGR, intrauterine growth retardation. Jadi ketika lahir yang misalkan cukup bulan, lahirnya 38 minggu tapi beratnya cuma 2,1, 2,2 gitu ya, 2100 gram atau 2200 gram, jadi kan lahirnya kecil. Kemudian yang ketiga bisa menyebabkan cacat bawaan. Waduh, gitu ya. serem Cacat banget. bawaan, apakah itu penyakit jantung, apakah itu bisa terlihat maupun tidak terlihat. Kemudian yang keempat, dapat menyebabkan sudden infant death syndrome, atau jadi dikatakan dari penelitian kalau ayah dan ibunya merokok bisa meningkatkan 7 kali lipat untuk terjadinya sudden infant death syndrome atau kematian mendadak pada bayi. Kemudian kedepannya juga dapat menimbulkan resiko untuk terjadinya ADHD atau Acute Deficit Hyperactive Disorder, yaitu anaknya kelainan pada gangguan perilaku. Jadi anaknya nggak bisa diem, anaknya tidak bisa berkonsentrasi gitu. Jadi dari ketika itu merupakan resiko atau dampak pada ibu hamil. Kemudian kalau misalkan pada balita gitu ya, sering terjadi batuk pilek gitu. Kalau anaknya tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali, dok ini anaknya suka batuk pilek dong, deh dok ini suka batuk pilek deh dok gitu kan. Kita harus tanya ada yang merokok tidak di keluarga, karena memang resiko untuk terjadinya ada anggota keluarga yang merokok bisa meningkatkan resiko terjadinya batuk pilek berulang gitu. Kenapa? Karena di saluran pernafasan anak tersebut rusak tuh barrier-barriernya atau bagian-bagian pertahanannya, karena dirusak oleh yang tadi asap-asap rokok tadi yang jahat. Jadi asap-asap rokok tersebut dihirup oleh si anak tersebut, lama-kelamaan dia merusak barrier saluran pernafasan di saluran pernafasannya, sehingga gampang terjadinya masuk infeksi bakteri, infeksi virus, akhirnya batuk pilek berulang. Batuk pilek berulang berpengaruh kemana? Ke berat badan si anak. Karena sering sakit, jadi berat badannya nggak bagus. Akhirnya berpengaruh kemana? Ke otak. Karena 2 tahun golden age period anak tuh di usia lahir sampai dengan 2 tahun. Dan itu berpengaruh dilihat dari berat badannya gitu. Jadi kalau berat badannya kecil, nggak naik-naik karena sering sakit, ya berarti perkembangan otaknya juga berkurang gitu. Dan itu bisa disebabkan karena perokok pasif tersebut gitu. Waduh, berarti jadi kalau mau dijabarin panjang sih sebenarnya. Dan maksudnya itu kadang nggak kepikiran kali kita ya dok, apa sih hubungannya kok ngerokok tiba-tiba bisa sampai anaknya sampai berat badannya nggak nambah-nambah gitu ya. Ternyata memang dari hamil aja tuh udah harus diperhatikan gitu ya dok. Karena kasihan anak-anak ini kan merupakan masa depan bangsa ya dok, ibaratnya
Jadi memang harus kita jaga tumbuh kembangnya supaya baik gitu. Jangan sampai karena hobi yang tidak bisa berhenti itu bisa merusak masa depan anak-anak gitu ya dok ya. Tadi kan sudah sampai pada anak yang usia balita nih dok ya. Kalau misalkan usia remaja, apalagi kan kalau remaja ini sudah mulai terekspos oleh teman-temannya juga ya dok di sekolah yang mungkin sudah banyak yang ngerokok. Itu ada efeknya nggak sih dok untuk kesehatannya dia ataupun untuk psikisnya dia di masa depan gitu? Iya, kalau tadi kan hanya yang untuk balita kan tadi hanya sedikit ya saya paparkan, hanya batuk pilek dan bisa berkembang ke berat badan naiknya kurang. Nah kalau remaja tuh apa sih? Kalau remaja kan lebih pengennya ngikutin teman-temannya peer grupnya gitu ya, dan dia lebih memilih kayak orang tua saya ngerokok, kayaknya keren nih ngerokok, teman-teman saya juga ngerokok, jadinya jadi salah satu resiko pada remaja dengan orang tua yang merokok adalah anak tersebut juga menjadi seorang perokok gitu. Jadi resiko untuk salah satu resiko orang tua merokok adalah anaknya merokok karena dia merasa kayaknya ayah dan ibu saya ngerokok, kayaknya nggak salah gitu ya. Jadi dia mengikuti jejak ayah dan ibunya untuk merokok dan akhirnya siklus itu berulang gitu. Jadinya meningkatkan yang tadi meningkatkan resiko terjadinya efek buruk rokok pada anak-anak dan remaja yang kemudian lahir dari misalkan dari kakek, dari ayah, kemudian nanti anaknya ngerokok, jadi makin banyak orang-orang yang merokok. Makanya siklus ini sulit untuk diputus dok, baik di Indonesia maupun di dunia, karena dari orang tuanya aja ibaratnya pendidikan utama dari rumahnya aja udah menunjukkan kalau rokok itu gak apa-apa kok, rokok itu tiap hari kita konsumsi, saya sehat-sehat aja gitu. Anaknya tahunya seperti itu, ditambah di sekolah ketemu teman-teman lingkungannya ngerokok juga. Nanti dia sampai dewasa merokok juga. Pada saat sudah dewasa, rokok yang sudah lama dia konsumsi itu bisa berpengaruh kan dok pada paru-paru kita, pada jantung kita. Jadinya ya kualitas hidup juga jadi menurun juga ya dok. Betul. Seperti itu. Jadi pada remaja pun selain dari perilaku, behave-nya yang mencontoh jadi perokok, juga anak-anak dengan paparan asap rokok dari kecil juga meningkatkan resiko terjadinya penyakit alergi ketika remaja, yaitu asma gitu ya, kemudian penyakit infeksi telinga, alergi pada matanya sering merah, kemudian infeksi telinga berulang gitu, dan jangan lupa meningkatkan resiko kanker di kemudian hari karena yang tadi itu dari asap rokok mengandung beribu banyak zat-zat yang sebenarnya tidak memiliki manfaat dan bersifat karsinogenik. Bener sih dok, itu karena selain gak memiliki manfaat ternyata zat-zatnya itu pun memiliki efek adiktif ya dok ya. Benar. Makanya itulah yang bikin perokok-perokok ini tuh sulit sekali untuk lepas karena dia akan merasakan seperti orang kecanduan ya dok. Kalau nggak ngerokok rasanya gelisah, nggak enak. Padahal sebetulnya itu hanya pengaruh dari hormon yang memang dilepaskan karena pengaruh dari zat-zat rokok tersebut ya dok ya. Betul sekali dokter Vanessa. Jadi dari banyaknya efek asap rokok yang berbahaya untuk sekitar itu ya dok, berarti benar-benar sudah harus banget nih, udah harus pakai banget lagi ya berhenti merokok nih, terutama untuk para bapak, para orang tua yang korbannya itu istrinya yang lagi hamil, bayi yang masih nggak ngerti apa-apa, yang saluran pernafasannya tuh sebenarnya masih bersih ya dok ya. Kalau harus teracuni dengan zat kimia dari asap rokok sejak dia bayi kan kasihan ya dok ya. Terus kemudian juga remaja yang akan meniru perilaku kita sebagai orang tua, jadi bebannya memang ke arah harus memikirkan bagaimana perkembangan anak ke depannya ya dok ya. Oleh karena itu kita harus menggalakkan nih untuk bisa berhenti merokok. Sebenarnya ada hotline disediakan oleh pemerintah untuk membantu para perokok untuk bisa berhenti merokok. Nanti setelah ini akan ada nomor teleponnya berapa, jadi para bapak yang ingin berhenti merokok silakan ditelepon sekarang supaya bisa segera berhenti merokok. Ya dokter, terima kasih banyak dokter Andini atas kehadirannya hari ini. Semoga podcast kita bermanfaat dan bisa membawa perubahan kepada para perokok di luar sana ya dok ya. Betul. Sampai jumpa lagi Sobat Healthies. The most favorite hospital talking Indonesia.